kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu lah yang bisa membawa kami untuk semakin mengenal Engkau. Firman-Mu lah kebenaran yang bisa membenarkan kami. Firman-Mu yang hidup, yang bisa menghidupkan kami. Firman-Mu kudus, yang bisa menguduskan kami. Berkati kami Tuhan, supaya lewat kebenaran firman-Mu yang kami akan dengar pagi hari ini, sungguh-sungguh berbicara dan membaharui kehidupan kami, untuk sungguh-sungguh menghormati Engkau Tuhan, hidup di dalam ketaatan. Berkati kami semua Bapa, pakai hamba-Mu dalam segala kehinaannya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita melihat firman Tuhan yang kita akan baca dari Efesus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebutkan, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya, jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Lewat pelayanannya, ada banyak orang-orang Efesus ini yang percaya, di mana Paulus pernah berkesempatan selama 2 tahun untuk mengajar orang-orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman kebenaran, sehingga lewat pengajaran yang Paulus boleh sampaikan, ada beberapa orang yang boleh dimenangkan bagi Kristus. Kita tahu bahwa Efesus ini adalah sarangnya kegelapan, begitu ya. Di sini adalah tempat penyembahan berhala yang sangat besar, yaitu penyembahan berhala terhadap Dewi Artemis. Tetapi justru tempat yang paling gelap, di sana terang Tuhan bersinar. Tempat yang paling gelap, tetapi di sana Tuhan menyatakan diri. Tempat yang paling gelap, tetapi Tuhan berkenan untuk boleh mempertunjukkan dirinya, karena Tuhan mengasihi semua orang, siapapun dia. Nah, di sini tadi kita melihat surat Efesus ini adalah ditulis oleh Paulus kemungkinan dari penjara, ya, pemenjaraannya yang ada di Roma, sehingga ada beberapa surat yang mungkin bersamaan ya diterima, baik itu untuk Kolose, baik juga untuk Filemon, dan juga salah satunya adalah Efesus ini. Jadi surat ini ditulis oleh Paulus dari penjara. Ya, ketika Paulus tidak bersama-sama orang Efesus lagi, ketika Paulus ada di penjara, dia mendengar kabar apa yang terjadi di antara orang-orang percaya yang ada di Efesus ini. Dikatakan tadi di sini bahwa
Paulus mendengar tentang iman mereka. Iya. Sekalipun Paulus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka bertumbuh di dalam iman. Iya. Itu karena Tuhan yang bekerja di sana. Dan juga tadi dikatakannya bahwa Paulus mendengar tentang iman mereka terhadap Yesus dan tentang kasih mereka terhadap orang-orang kudus. Iya. Iman kepada Yesus tentu ini kaitannya Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang sudah naik ke surga. Ini kan jemaat yang masih berdiri di abad yang pertama. Ini masih berdekatan, tentunya artinya masih banyak saksi-saksi hidup. Ketika Yesus mati, ketika Yesus bangkit, dan ketika Yesus naik ke surga, itu tentu masih banyak saksi-saksi hidup. Ya, orang-orang Efesus ini tidak melihat, sama seperti kita tidak melihat ketika Yesus disalib. Mereka tidak melihat, sama seperti kita tidak melihat ketika Yesus bangkit dan ketika Yesus naik ke surga. Tetapi karena karya Roh Kudus lewat pemberitaan firman, mereka bisa percaya. Dan mereka bisa klarifikasi, ya, artinya buktikan, benar gak pemberitaan Paulus itu dengan kenyataan sebenarnya. Kenapa? Karena ini masih sejaman, artinya orang-orang saksi-saksi mata itu masih hidup. Ya, kita tahu bahwa orang-orang Israel banyak yang berpencar, ya, dari sejak pembuangan di Babel seperti itu, ya. Ada banyak mereka yang tidak kembali ke Yerusalem. Tetapi setahun sekali mereka pasti kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi tentunya entahkah itu orang-orang Yahudi yang berdiaspora atau ada di Efesus ini, ataupun bangsa orang-orang Efesus ini yang mungkin sudah percaya, ini bisa mereka buktikan. Benar gak cerita ini? Iya. Itu mereka bisa dengar karena ini masih abad pertama. Maka kita bisa melihat bagaimana orang-orang Efesus ini tadi, bangsa lain tadi, mereka percaya akan berita itu. Mereka beriman kepada Yesus yang sungguh mati di atas kayu salib, Yesus yang sungguh bangkit, dan Yesus yang sungguh naik ke surga. Kemarin di antara anak PA saya tanya, apa yang kamu paling inginkan saat ini? Ada satu anak itu bilang gini, aku pengen berjumpa Yesus. Kayak kita cerita ini, Miss. Kan mereka tatap muka dengan Yesus. Jadi mungkin dalam pikirannya enak kali mereka berhadapan muka dengan Yesus. Sedangkan kita enggak gitu. Walaupun ada anak yang lain, dia cerita ini yang ku mau, ini yang ku mau. Seperti itu, ya. Iya, jadi kita melihat orang Efesus tidak melihat, sama seperti kita tidak melihat, tetapi mereka percaya. Iya. Dan dikatakan tadi di sini, iman mereka itu bisa dirasakan. Iman itu kita dengan Tuhan, tapi dampak iman itu tentu ada. Iya. Aku beriman tapi nggak ada dampak ke orang, ini tentu nggak ada, ya. Salib itu selain ke atas pasti ke samping, itulah salib. Kalau hanya ke atas yang seperti dipahami oleh saksi Jehovah, ya, aku dengan Tuhan tapi nggak ada ke samping, itu bukan salib. Iya. Jadi iman yang benar itu pasti akan menghasilkan, yaitu sikap hidup yang tentunya ada adalah apa? Kasih. Iya. Maka di sini tadi dikatakan, aku dengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kasih kepada Tuhan akan melahirkan kasih kepada sesama. Aku mengasihi Tuhan tapi orang gak bisa kukasihi, ini gimana? Ini gak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Itu berarti versi kasih seperti definisi kasih itu sendiri. Ya, itu bukan kasih seperti yang difirmankan oleh
Alkitab ini, yang diceritakan oleh Alkitab ini. Maka orang-orang Efesus, sekalipun Paulus di penjara, gaung ini terdengar. Padahal dia di penjara di Roma. Tapi gaung tentang iman orang Efesus dan gaung tentang kasih orang Efesus antara mereka orang-orang percaya itu ada. Kalau kita, apa yang didengar orang? Apa yang didengar oleh hamba Tuhan? Apa yang didengar oleh orang-orang sekitar kita? Perkelahian kita? Iya. Apa yang didengar? Apakah iman kita tadi yang justru terlihat? Yang bisa dirasakan lewat kasih yang kita bisa tunjukkan juga. Inikah yang terdengar? Iya. Maka pertumbuhan rohani seseorang itu bisa kita lihat, imannya bertumbuh atau tidak, itu bisa kita lihat di dalam kasih. Bagaimana dia menunjukkan kasih kepada orang lain. Iya. Inilah yang menjadi ukurannya. Iya. Apa tadi di sini Paulus katakan? Dia tidak hadir di jemaat Efesus itu. Tetapi apa yang menjadi keyakinan Paulus? Dia tidak hadir, tetapi ada Tuhan yang besar yang ada di tengah-tengah jemaat itu. Makanya ini yang menjadi kekuatan Paulus juga, ini yang menjadi penghiburan Paulus juga. Maka apa yang Paulus katakan di sini? Aku mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kamu. Bagaimana kamu bisa percaya dan bahkan tambah orang-orang yang percaya, dan bagaimana mereka bertumbuh di dalam kasih tadi. Dan juga di sini Paulus katakan bahwa ia senantiasa berdoa untuk orang-orang Efesus. Dia memang tidak bisa lagi hadir memberikan pengajaran, tetapi dia bisa berdoa untuk memohonkan agar Tuhan bekerja terus di tengah-tengah mereka. Maka apa tadi yang menjadi doa Paulus di sini? Dia bilang bahwa dia meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Waktu jemaat Efesus ini berdiri, mereka tidak memiliki Alkitab di tangan mereka masing-masing. Kalaupun ada Alkitab itu hanya ada pada imam-imam, pengajar-pengajar, dan itu tersimpan di bait Allah. Dan mereka tidak punya, dan kalaupun ada, artinya gulungan-gulungan kitab suci yang bentuk papirus-papirus, itu pun hanya per kitab dan bisa tidak lengkap. Iya. Kalau untuk kita hari ini sudah lengkap. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu sudah lengkap dan tidak tersimpan di gereja saja. Itu sudah lengkap dan kita punya semuanya. Sudah ada di tangan kita. Jadi kalau dulu ketika Paulus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan akan memberikan roh hikmat. Artinya apa? Roh Kudus yang akan mengajar mereka dan diberikan wahyu, yaitu firman Tuhan yang mereka dengar. Memang orang-orang Yahudi kalau mereka beribadah itu kan 5 kali sehari mereka datang ke bait Allah. Di samping ada hari Sabat begitu ya, mereka berdoa datang ke bait Allah. Disitulah kadang kesempatan mereka mendengar firman Tuhan. Jadi ketika mereka mendengar itu, Paulus berdoa supaya Tuhan akan bekerja memakai firman dan Roh Kudus bekerja untuk membawa mereka semakin mengenal Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan tidak akan bisa terjadi tanpa ada firman yang didengarkan, tanpa ada firman yang dibaca. Kalau mereka dulu tidak membaca, tapi mereka itu mendengar dari pengajar-pengajar di bait Allah. Kalau kita bisa membaca dan juga kita bisa mendengar. Iya. Pengenalan akan Allah dan Roh Kudus akan bekerja ketika kita membaca atau mendengar firman Tuhan. Iya, dari 2 kesaksian yang kita dengar pagi hari ini, kita melihat
Iya, ketika tidak ada saat teduh, ketika tidak membangun hubungan dengan Tuhan tiap-tiap hari, apa yang menjadi kekuatan ketika kesulitan itu datang? Apa yang menjadi pegangan ketika permasalahan itu bertubi-tubi datang? Tidak ada. Karena yang membuat kita kuat, yang membuat kita bisa berkemenangan, yang membuat kita bisa tangguh, itu adalah apa? Perkataan Tuhan. Maka apa yang paling sebenarnya iblis akan serang pertama? Yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Entah apapun bentuknya, bagaimana supaya mendengar firman Tuhan ini tidak menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Ini yang akan dia serang. Kalau ibu-ibu kan pagi-pagi sibuk ya, mempersiapkan sarapan anak, ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Nah ini harus dikejar bontot untuk ke sekolah dari anak-anak. Tapi setelah itu nanti apa yang akan dilakukan? Apakah aku akan memilih saat teduh atau justru ada kerjaan-kerjaan yang berikutnya lagi untuk antri untuk dikerjakan? Maka ini yang paling akan dia serang. Ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak menjadi gaya hidup, ini sedikit demi sedikit bergeser dan bergeser, apalagi yang menjadi kekuatan. Maka doa Paulus pun di sini dia katakan apa? Aku meminta kepada Tuhan supaya ia berikan roh hikmat dan wahyu. Iya, kalau sih kita enak. Alkitab sudah di tangan. Roh Tuhan bisa kita mohonkan untuk boleh memberikan kita pengertian, untuk mengajari kita untuk memahami firman Tuhan. Iya. Maka di sini tadi Paulus katakan, karena dengan roh Tuhan dan firman yang didengar, itu yang akan membawa kita semakin mengenal Dia dengan benar. Gak mungkin pengenalan akan Tuhan semakin benar ataupun makin dalam tanpa kita membangun hubungan dengan Tuhan. Apalagi hanya sekali seminggu seperti ini. Gak ada saat teduh pribadi. Gak mungkin semakin dalam pengenalan kita. Dan kalau pengenalan kita kepada Tuhan yang tidak semakin dalam, maka apa yang terjadi? Mata rohani kita ini banyak sekali yang mau tutupi. Masalah dari luar, masalah dari dalam. Ini mau menutupi semua. Supaya apa? Supaya pengenalan kita akan Tuhan tidak semakin dalam. Maka ini yang menjadi doa Paulus. Kalau kita, apa yang menjadi doa kita bagi kita pribadi, dan apa yang menjadi doa kita bagi saudara-saudara kita orang percaya. Kalau Paulus tadi doakan, yaitu apa? Supaya Tuhan memberikan roh hikmat, yaitu Roh Kudus yang akan mengajari, dan firman Tuhan, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ini yang dia doakan juga. Membuat mata hatimu terang. Karena dengan mata hati yang semakin diterangi, itu yang akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Karena dengan mata hati yang semakin diterangi, kita mengerti apa yang menjadi pengharapan yang terkandung di dalam Kristus. Ya, kalau Mama Kesia tadi cerita ya, karena mata hati tidak semakin diterangi, walaupun sudah artinya lama bergereja, tidak tahu apa hal-hal di dalam diri yang harus perlu selesai. Sehubungan tadi penyembahan berhala ya. Udah lama pun gereja. Tapi bagian ini kalau Tuhan tidak terangi, tidak lihat. Dan ketika bagian ini tidak diterangi, pengenalan akan Tuhan tidak semakin dalam. Kalau gelap apa yang bisa dilihat? Ya sehingga tadi ya, ketika marah muncul, ketika sakit hati datang, justru apa yang disalahkan orang sekeliling. Tapi gak bisa melihat, rupanya aku yang bermasalah.
Penyembahan berhala itu yang selama ini sepele aku. Padahal ini kaitannya dengan kegelapan. Kaitannya dengan kegelapan ini yang membuat semuanya tidak bisa kita lihat dengan jelas. Iya. Maka apa yang di dalam Mazmur 119 juga ayat 18 dia katakan, Tuhan, bukakanlah mataku untuk melihat keajaiban-keajaiban dari pekerjaan-Mu. Dan ini juga yang menjadi doa Elisa. Ketika waktu itu orang Aram mengepung rumahnya, tempat di mana dia tinggal. Bujangnya sudah ketakutan. Gawat Tuhan, gawat. Kita sudah dikelilingi oleh musuh. Jadi bujang Elisa ini karena melihat musuh sudah berkemah di sekeliling rumah Elisa ini, dia menjadi gentar. Tapi Elisa tenang. Dan Elisa di situ berdoa, Tuhan, bukakanlah mata bujangku ini. Maka akhirnya apa? Ternyata dia melihat ada tentara dengan kuda kereta yang berapi, rupanya lebih banyak sudah mengepung tentara yang berkemah itu. Jadi sama-sama punya mata. Ya, satu melihat dan satu tidak. Iya, kalau mata jasmani mungkin semua melek gitu ya. Tapi mata rohani tadi, satu melihat Tuhan, satu tidak, maka dalam sikap berbeda. Elisa tenang walaupun dia tahu musuh itu sudah mengepung. Bujang itu ketakutan karena dia tidak lihat tentara Tuhan jauh lebih banyak berkemah di sekitar dia. Maka Elisa berdoa sekali lagi, Tuhan, butakanlah mata orang Aram ini. Sehingga mata jasmani mereka menjadi buta dan tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa mengerjakan ini semua? Apa yang menjadi doa kita? Apakah doa kita terus sebatas rezekiku Tuhan, kesehatanku Tuhan, anak-anakku ini Tuhan? Apakah kita berdoa, Tuhan, buatlah aku bisa melihat akan Engkau. Buatlah aku bisa melihat keajaiban-keajaiban pekerjaan-Mu. Terangilah mata rohaniku ini. Apa yang menggelapkan mata rohaniku ini sehingga ketakutanku lebih tinggi melihat masalah ini daripada Tuhan yang besar itu. Sama-sama tadi Elisa dan bujangnya dalam situasi itu. Maka sekalipun Paulus terpenjara, ada dalam masalah yang besar, tetapi dia bisa bersuka cita walaupun dia tidak bersama dengan jemaat Efesus, tapi dia memiliki pengharapan. Kenapa? Aku boleh terkurung dan terpenjara, tetapi Allahku itu tidak ada yang bisa memenjarakan. Aku boleh di sini terbelenggu, tetapi firman Tuhan tidak ada seorang pun bisa membelenggunya. Maka ke sana Paulus berharap kepada Tuhan. Iya. Kalau kita apa yang menjadi doa kita? Apakah kita berdoa, bukalah mata rohaniku Tuhan untuk melihat kebesaran-Mu tiap hari? Terangilah mata rohaniku ya Tuhan untuk jikalau ada hal-hal yang menutupi. Iya. Maka ini yang menjadi permohonan daripada Paulus kepada Tuhan. Selain supaya mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Supaya kamu mengerti apa pengharapan yang terkandung pada Tuhan. Jadi kalau pengenalan akan Tuhan yang semakin buram, dan masalah di bumi ini yang terlihat semakin nampak, maka gak ada pengharapan. Yang ada apa? Ketakutan seperti di dalam sekolah minggu tadi ya. Maka apa yang ada? Kekhawatiran. Tapi ketika mata rohani kita yang semakin Tuhan terangi,
kita mengerti apa yang harus diharapkan kepada Tuhan. Ini bukan pengharapan yang buta. Ini bukan pengharapan yang tidak berdasar. Tapi pengharapan yang dasarnya adalah apa? Janji-janji Tuhan. Kenapa ya seperti Daud ya? Kenapa Daud yakin sekali dia bisa mengalahkan Goliat? Kenapa dia bisa memiliki keyakinan yang begitu besar? Karena dia bukan berharap untuk sesuatu yang tanpa dasar. Karena apa? Dia berharap terhadap apa yang sudah Tuhan janjikan. Bahwa Tuhan menjanjikan bahwa dia adalah perlindungan bagi orang-orang Israel. Bahwa dia adalah benteng bagi orang-orang Israel. Maka ketika menghadapi Goliat itu bukan tanpa dasar. Karena apa? Goliat sedang menghina nama Tuhan. Goliat sedang mengolok-ngolok nama Tuhan dan barisan Tuhan. Kan karena ininya. Maka ada keyakinan dari Daud, Tuhan pasti akan memberikan aku kemenangan. Iya, walaupun dia kecil sebenarnya ya. Karena dia berpegang kepada apa yang Tuhan janjikan. Maka ini yang Paulus tadi katakan, supaya mata hatimu tadi terang, kamu ngerti apa yang bisa kamu harapkan dari Tuhan. Makin mengerti janji-janji Tuhan itu bisa menjadi pegangan. Kalau kamu apa yang kamu pegang? Apakah janji Tuhan tadi yang semakin kuat berakar di dalam hati yang menjadi pegangan, yang menjadi kekuatan? Atau hal-hal yang ada di bumi ini yang sifatnya berubah? Apalagi yang tadi Paulus doakan di sini, supaya kamu mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kita melihat di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga ini, nanti Bapak Ibu bisa baca sampai 14 di rumah. Di sini apa kekayaan yang ditulis oleh Paulus? Pertama dikatakan di ayat yang keempat, bahwa kita telah dipilih sebagai orang-orang yang dikuduskan dan tidak bercacat di hadapannya di dalam Kristus. Jadi kekayaan apa yang didapatkan di dalam Kristus? Pertama, kita dipandang sebagai orang yang tidak bercacat dan kudus. Kita dipilih sebagai anak. Kita ditebus dari dosa. Kita dibenarkan oleh karena Kristus. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita dijanjikan bahwa Tuhan menyertai kita terus-menerus. Ini kekayaan. Iya. Apakah kita melihat menjadi anak Allah itu adalah kekayaan? Apa rupanya status tertinggi di bawah matahari ini? Bukankah menjadi anak Allah, di mana Tuhan berjanji akan menyertai? Apa rupanya paling mahal? Bukankah jelas kita mengerti di dalam Kristus kita ditebus, di dalam Kristus ada pengampunan dosa, di dalam Kristus kita disahkan sebagai anak Allah dan meteraina adalah Roh Kudus. Ini adalah kekayaan. Maka bagi Sakeus, Yesus hadir dalam hidupnya itu kekayaan. Yang tadinya sebelum Yesus hadir, uang itulah rasa dia kekayaan. Tapi ketika Yesus hadir dalam hidupnya, dia akhirnya melihat, dia akhirnya mengerti bahwa Yesus inilah harta. Maka uang tadi bagi dia gampang saja, setengah hartaku ini Tuhan ku kasih sama orang miskin. Siapa yang ku peras 4 kali lipat, ku kembalikan. Mengapa? Semudah itu dia melepas yang bagi dia selama inilah harta. Karena dia sudah mendapatkan harta yang termahal, itulah Yesus.
Apakah ini yang kita lihat sebagai bentuk kekayaan dalam hidup kita? Kalau kemarin ada seorang ibu berkata begini, karena ada beberapa tetangganya itu bekerja di dinas kepajakan ya, perpajakan. Jadi rumah mereka lebih bagus, terus mobil mereka lebih bagus, sering mereka keluar-keluar untuk belanja. Jadi selama ini ibu ini dalam hatinya gini, enak kali lah mereka. Padahal ibu ini udah percaya Tuhan, udah Tuhan selamatkan. Dia nggak ingat lagi, dia udah nggak ingat dia sudah ditebus. Dia sudah tidak ingat dia sebagai anak Allah yang Tuhan peliharakan, gak pernah sebenarnya kurang. Dia tidak ingat lagi Roh Kudus dimeteraikan dalam hidupnya, menyertai dia dalam segala keadaan. Dia tidak ingat lagi itu semua. Matanya justru apa? Enak kali orang ini. Apa mereka mau bisa beli? Kami berdoa dulu, kadang-kadang baru dapat. Seperti itu ya. Jadi ini semua bagi dia udah sudah nggak ada lagi nilainya. Matanya justru ke tetangganya tadi. Baru satu kali lah tetangganya ini punya pembantu. Dan pembantunya ini ikut PA di rumahnya, PA anak-anak. Pembantunya inilah mulai curhat. Apa kata pembantunya ini? Oh, kayak mana lah tuanku itu pun, Bu. Kenapa rupanya? Masa gajiku ditahan-tahan? Itu satu. Terus kedua dia bilang, gimana lah tuanku itu pun, Bu? Masa nanti dia pinjam 100.000, lalu pinjam 50.000, padahal kan dia kaya. Terus mulai lagi dia cerita, kau udah makan? Belum. Loh, emang kalian gak masak? Gak ada makanan di rumah? Gak masak kalian? Gak ada yang gak ada uang untuk beli. Lah, yang selama ini kulihat apa itu? Rupanya apa? Sebelum tadi pembantu ini datang dan bercerita kepada ibu ini, dia melihat kehidupan orang itulah yang enak. Tapi ketika pembantu ini datang dan mulai curhat sedikit demi sedikit, mulailah dia lihat. Dan Tuhan berkata, selama ini kau melihat apa yang sudah kuberi, gak ada lagi nilainya. Dan kau lihat itu sebenarnya yang mahal. Akhirnya apa? Ibu ini minta ampun. Tuhan, tidak pernah di rumahku ini tidak ada makanan. Walaupun kami kerja serabutan. Dan tidak pernah aku berutang. Walaupun kerja kami serabutan. Dan tidak pernah seperti ini orang lain kami buat menderita. Mulailah dia melihat, Tuhan, besar kali rupanya kau buat dalam hidupku. Engkau menyelamatkanku, dosaku engkau ampuni, engkau angkat aku sebagai anak, engkau berikan Roh Kudus menyertaiku, dan tidak pernah kami kekurangan. Walaupun mungkin kami tidak bermewah-mewah seperti orang lain, tapi bukankah cukup dan kami sehat? Bukan Tuhan tidak berikan sudah kekayaan itu. Karena firman Tuhan katakan tidak ada lagi yang dia tahan. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 3 ini. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Apa katanya? Beberapa berkat rohani yang dari itukah? Segala. Kalau bahasa Karo dikatakannya apa? Ngonungtung. Nungtung itu kayak mana? Kalau ibarat beras yang ada di dalam goni, satu butir pun tidak ada lagi tersisa di dalam goni itu. Itulah nungtung. Jadi di dalam Kristus semua sudah ditumpahkan. Di dalam Kristus semua sudah Tuhan curahkan. Di dalam Kristus semua sudah Tuhan berikan tanpa ada lagi satu butir pun tersisa. Tapi mengapa kita gak melihat justru kita yang kaya? Mengapa kita justru tidak melihat betapa sebenarnya
Bagi kita sudah diberikan janji-janji Tuhan, di mana kita bisa memiliki pengharapan yang tinggi. Bagi kita lah janji-janji Tuhan itu. Kalau tadi di sekolah minggu dewasa apa Tuhan bilang? Anak dulu dikasih kenyang. Baru ketika anak itunya buang, gak ada dia tahu harganya, nilai nasi tadi, maka itu diambil anjing. Iya. Perempuan Silopenisia tadi udah dianjing-anjingkan pun dia masih jongkok merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang Israel, hanya Yesus bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku, udah ngambek. Belum dianjing-anjingkan udah ngambek. Masih dibilang, kan itu di atasnya itu kan. Firman Tuhan atau adat istiadat kan itu. Tuhan bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Enggak bencut. Udah ngambek. Udah apa? Udah sakit hati sama Yesus. Tapi perempuan Silopenisia udah dianjing-anjingkan, masih terus merendahkan diri. Makin sadar memang aku memang anjing. Orang Israel ditunjukkan dosanya ngambek. Perempuan Silopenisia dibukakan dosanya, makin merendahkan diri. Benar Tuhan, aku memang anjing. Tapi anjing enggak mengharapkan nasi kok yang di piring. Aku cuma mengharapkan yang tidak dihargai. Yang tidak dianggap, remah-remah yang dibuang anak. Cuma itunya kuharapkan Tuhan. Apa enggak hati Tuhan tadi meluap-luap gitu ya. Maka ini kan sebenarnya Tuhan perlihatkan ya. Antara bangsa lain yang dikatakan Israel anjing dengan orang Israel yang mengaku anak pilihan. Tapi apa? Mereka justru membuang yang berharga. Tapi bangsa lain justru melihat yang berharga itulah yang mahal. Dan itu yang dia mau kutip. Bagaimana dengan kita? Maka Paulus tadi ini yang menjadi doanya kepada orang Efesus. Supaya Tuhan mengaruniakan Roh yang akan mengajar. Tadi Roh Kudus memeteraikan ya. Roh Kudus itu juga membenarkan. Roh Kudus itu roh hikmat, roh pengajar. Roh Kudus yang akan mengajar lewat firman untuk membuat mata rohani semakin terang. Sehingga mengerti apa pengharapan yang terkandung di dalam Kristus. Pengharapan itu bukan pengharapan tidak berdasar. Pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan terhadap janji-janji Tuhan. Dan yang kedua tadi dikatakan, supaya kamu mengerti kekayaan kemuliaan yang terkandung di dalam panggilan itu. Apakah kita makin melihat, semakin hari kita makin melihat, akunya yang kaya, atau justru mulai, ya karena lebih lama di media sosial daripada dibaca firman gitu ya. Mata jasmani yang makin terang, mata rohani yang makin tertutup, akhirnya apa? Makin melihat mereka-mereka ini yang enak. Lalu akhirnya makin melihat, kayak aku ini gak enak. Kok malah kayak kita pula yang jadi gak enak, mereka yang enak. Iya. Padahal semua apa? Itu hanya fata morgana, kepalsuan. Iya. Kan sering juga kita pun kan memposting foto yang tercantik, terbaik, kan itunya. Ya mereka juga begitu kok. Iya. Jadi apa yang menjadi doa kita? Apa yang menjadi permintaan kita kepada Tuhan? Apakah kita minta supaya Roh Kudus itu akan mengajari kita lewat firman untuk membawa kita semakin mengenal Tuhan tiap-tiap hari? Apakah kita berdoa supaya Tuhan semakin menerangi hati kita sehingga kita makin melihat kita ini adalah orang-orang yang harusnya lebih berpengharapan tinggi karena ada janji-janji Tuhan yang menjadi pegangan, dan kita makin melihat kita inilah orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena gak ada lagi yang Tuhan sisakan berkat surga itu untuk kita. Tapi semua sudah Dia curahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Engkaulah kiranya boleh menolong kami.
supaya semakin kami mengenal Engkau, supaya kami boleh mengerti dengan membaca firman-Mu dan memohonkan Roh Kudus mengajari kami. Disitulah pengenalan kami akan Tuhan semakin dalam. Tuhan, Engkau yang melihat kehidupan kami di dalam membangun relasi dengan Engkau. Apakah kami lebih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kami, aktivitas-aktivitas kami, atau lebih mengutamakan hubungan pribadi tiap-tiap hari dengan Engkau? Tuhan, tolonglah kami, supaya Engkau semakin menerangi mata rohani kami, sehingga kami melihat betapa kayanya kami Tuhan, betapa semua sudah Tuhan curahkan, betapa semua sudah Tuhan berikan. Bagi kamilah Engkau berikan janji-janji. Dan di dalam Kristus itulah kami sudah menerima segala sesuatunya. Kami menjadi anak, kami ditebus, kami dibenarkan, kami diselamatkan. Bahkan Roh Kudus diberikan sebagai meterai yang menyertai kami terus. Tuhan, tolonglah kami, supaya boleh kami melihat betapa kaya sebenarnya tiap-tiap orang yang sudah Engkau selamatkan. Adakah hal-hal dunia ini Tuhan, yang justru sudah membutakan mata rohani kami, menggelapkan pikiran kami, sehingga tidak lagi kami bisa melihat betapa berharga dan bernilainya apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, yaitu Kristus itu sendiri. Tiap-tiap kami, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Tolonglah dan terangilah hati kami, supaya kami boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Engkau yang berfirman kepada kami. Tuhan, tolonglah kami, supaya apa yang boleh kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi Roh Tuhan yang akan menolong kami semakin mengenal Engkau. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.